Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Andi, tutor sejarah edson.id. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Khususnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di antaranya Sriwijaya, kemudian Kediri, kemudian Singosari, dan Majapahit. Yuk, simak bareng-bareng. Oke Sobat Edson, kali ini kita akan membahas perkembangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya masa-masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam video pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas kerajaan Kutai, Tarumanegara, Holling atau Kalingga, dan juga Mataram kuno. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Kediri, berikutnya kerajaan Singosari, serta kerajaan Majapahit. Sriwijaya, kemudian Kediri, Singosari, dan Majapahit. Oke, kita langsung bahas. Yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan satu dari sekian banyak kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Jadi Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Di mana sebenarnya letak dari kerajaan Sriwijaya? Sebenarnya pusat kekuasaan dari Sriwijaya masih menjadi sebuah perdebatan di kalangan sejarawan. Kenapa? Karena banyak sejarawan yang berpendapat bahwa Sriwijaya posisinya ada di Palembang. Tetapi banyak pula yang meyakini bahwa pusat kekuasaan dari Sriwijaya bukan di Palembang, melainkan di Jambi. Nah, maka fakta yang menyebutkan bahwa Sriwijaya beribu kota di Palembang adalah bagian dari fakta lunak, yaitu fakta yang masih dapat diperdebatkan. Oke, tapi yang jelas bahwa kekuasaan atau kerajaan Sriwijaya ini letaknya ada di wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, jadi kita dapat menyebutkan bahwa Sriwijaya terletak di wilayah Sumatera bagian selatan. Seperti itu. Oke, kemudian siapa yang menjadi pendiri dari kerajaan Sriwijaya? Yang menjadi pendiri dari kerajaan Sriwijaya adalah Dapuntahiang. Dapuntahiang. Sementara yang dianggap sebagai raja terbesar dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Di mana Balaputradewa sendiri merupakan keturunan dari dinasti Sailendra yang sebelumnya berkonflik dengan Rakai Pikatan, memperebutkan tahta kerajaan Mataram kuno. Dalam perkembangannya, Balaputradewa kemudian kalah, menyingkir ke Sumatera, meminta perlindungan dari Dapuntahiang, dan oleh Dapuntahiang kemudian dijadikan sebagai Raja Sriwijaya. Nah, ternyata dalam perkembangannya pula, Balaputradewa berhasil membawa Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Kenapa? Karena Sriwijaya pada masa Balaputradewa kemudian memiliki armada laut yang tangguh, yang mampu menguasai jalur perdagangan di wilayah Selat Malaka serta Selat Sunda. Bisa dipahami ya? Oke, jadi raja terbesarnya adalah Balaputradewa. Yang menjadi unik dan menjadi ciri khas dari Sriwijaya adalah kenyataan bahwa Sriwijaya bukan hanya menjadi kerajaan terbesar pada zamannya yang terletak di wilayah Selat Malaka dan juga menguasai wilayah Selat Sunda, melainkan juga posisi Sriwijaya, begitu ya, posisi Sriwijaya sebagai pusat. Nah, pusat penyebaran. Nah, pusat penyebaran dan perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa agama Buddha adalah agama yang lahir di India, kemudian berkembang di daratan Asia Tenggara dan Asia Timur.
yang mengakibatkan banyak pendeta-pendeta Buddha asal Cina yang kemudian menuntut ilmu sampai ke India. Nah, banyak dari para pendeta Cina yang beragama Buddha tersebut kemudian belajar ke India menggunakan jalur laut. Kalau kemudian kita perhatikan bahwa antara Cina dengan India dan sebaliknya dari India menuju Cina, pasti akan melewati wilayah Kepulauan Indonesia, tepatnya wilayah Selat Malaka. Maka disinilah menjadi posisi penting, ya peranan penting dari Sriwijaya sebagai pusat perkembangan dan penyebaran agama Buddha, di mana banyak pendeta-pendeta Buddha asal Cina yang singgah terlebih dahulu di kerajaan Sriwijaya, setidaknya untuk memperdalam kemampuan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang mereka akan gunakan di India. Seperti itu. Salah satunya yang dapat kita sebutkan adalah Itsing. Itsing adalah pendeta Buddha asal Cina yang pernah berdiam diri atau tinggal di wilayah Sriwijaya selama beberapa tahun untuk memperdalam kemampuan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawanya. Seperti itu. Dan kemudian dari catatan-catatan Itsing lah kemudian kita dapat menggali informasi tentang kerajaan Sriwijaya. Seperti itu. Oke. Jadi posisi Sriwijaya menjadi penting karena bukan hanya menjadi penguasa wilayah Selat Malaka dan Selat Sunda pada masanya, melainkan juga sebagai pusat perkembangan dan penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, selain itu Sriwijaya juga menjalin hubungan dagang yang kuat dengan kerajaan dari India bernama Kerajaan Kolamandala. Sayangnya, gitu ya, hubungan baik yang terbangun antara Sriwijaya dengan Kolamandala nantinya akan memburuk. Nah, memburuknya hubungan antara Sriwijaya dan kerajaan Kolamandala inilah yang nanti akan menjadi faktor penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa saja sih yang kemudian menjadi peninggalan. Nah, apa saja yang kemudian menjadi peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yang dapat kita sebutkan adalah peninggalan berupa bangunan. Ada 2 candi yang dikenal merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Candi Muara Takus yang terletak di Provinsi Riau. Dan yang kedua adalah Candi Muaro Jambi yang terdapat di Provinsi Jambi. Selain itu terdapat pula peninggalan tertulis dari kerajaan Sriwijaya. Berupa prasasti ya, di antaranya ada prasasti Kota Kapur, kemudian ada prasasti Karang Berahi, kemudian ada prasasti Talang Tuo, berikutnya ada prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda inilah yang menjadi salah satu bukti adanya teori arus balik. Karena prasasti Nalanda adalah prasasti yang mengisahkan tentang kerajaan Sriwijaya, tetapi ditemukan di wilayah India. Kemudian ada prasasti Ligor, serta prasasti Kedukan Bukit. Inilah peninggalan prasasti dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor penyebab keruntuhannya, begitu ya? Nah, kita dapat menyebutkan bahwa yang menjadi faktor penyebab keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya adalah serangan. Nah, serangan yang dilakukan oleh kerajaan Kola dari India. Nah, serangan dari kerajaan Kolamandala dari India. Inilah yang kemudian mengakibatkan Sriwijaya kemudian semakin melemah. Seperti itu. Dan kemudian runtuh. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut kemudian ke kerajaan berikutnya, yaitu kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini terletak di wilayah Jawa Timur dan kemudian didirikan oleh seorang raja yang bernama Airlangga. Airlangga sendiri merupakan keturunan dari kerajaan Medang Kamulan yang kemudian dihancurkan oleh Raja Wurawuri dari Cepu Blora. Nah, untungnya Airlangga berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh Raja Wurawuri tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya Airlangga kemudian memindahkan
gitu ya, memindahkan pusat kekuasaan Medang Kamulan ke satu tepi dari Sungai Brantas, kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan atau juga dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Lantas dalam perkembangannya, Airlangga memutuskan untuk membagi Kerajaan Kediri menjadi dua, menjadi Kerajaan Panjalu dan menjadi Kerajaan Jenggala. Tujuannya apa? Tujuan Airlangga adalah untuk menghindarkan putra-putranya saling bertarung, saling berperang satu sama lain untuk memperebutkan tahta kerajaan. Oleh karenanya, Airlangga kemudian menempatkan satu putranya sebagai raja di Panjalu dan satu orang putra lainnya sebagai raja di Jenggala. Nah, ini menunjukkan kebijaksanaan dari Airlangga. Dalam perkembangannya, ketika kemudian Panjalu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jayabaya, Panjalu kemudian menyerang Jenggala, berhasil menaklukkan Jenggala, dan kemudian menyatukan kembali Panjalu dengan Jenggala. Jayabaya kemudian menggunakan kembali nama Kerajaan Kediri untuk menggantikan, gitu ya, menggantikan dua kerajaan yang sebelumnya terpisah tersebut. Oleh karena itu, Jayabaya kerap dianggap sebagai raja terbesar dari Kerajaan Kediri. Jayabaya juga dikenal sebagai seorang raja yang pernah menulis sebuah karya sastra, kitab sastra, yang kemudian dikenal bernama Jangka Jayabaya. Yang menarik dari Jangka Jayabaya ini adalah adanya ramalan-ramalan dari Jayabaya tentang masa depan dari Kepulauan Nusantara atau Indonesia. Salah satu yang sangat terkenal dari ramalan Jayabaya adalah akan munculnya seorang ratu adil yang akan membawa Indonesia, yang akan membawa Nusantara menuju kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, menjadi negara, menjadi wilayah yang mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Itu adalah salah satu ramalan dari Jayabaya. Kemudian kita lihat peninggalan apa saja yang berasal dari Kerajaan Kediri. Oke, pada masa Kerajaan Kediri berdiri, terjadi perkembangan karya sastra yang luar biasa pesat. Begitu ya. Nah, pada masa Kerajaan Kediri banyak diciptakan karya-karya sastra atau kitab-kitab sastra. Di antaranya yang dapat kita sebutkan adalah karya sastra yang berjudul Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha adalah karya sastra yang ditulis oleh Empu Kanwa. Kemudian ada kitab Bharatayuda yang ditulis oleh dua orang, Empu Sedah dan Empu Panuluh, di mana kitab Bharatayuda ini mengisahkan proses penaklukan yang dilakukan oleh Panjalu terhadap Kerajaan Jenggala. Kemudian ada pula karya sastra Jangka Jayabaya yang ditulis langsung oleh Raja Jayabaya. Ada Arjuna Wiwaha, kemudian ada Bharatayuda, dan juga ada Jangka Jayabaya. Nah, satu lagi yang mungkin bisa ditambahkan adalah kitab Smaradana yang ditulis oleh Empu Darmaja. Dalam perkembangannya, sekitar abad ke-13 Masehi, ketika kemudian Kerajaan Kediri dipimpin oleh seorang raja yang bernama Kertajaya, timbul konflik antara Kertajaya dengan golongan Brahmana. Konflik yang terjadi antara Kertajaya dengan golongan Brahmana inilah yang nantinya akan membawa keruntuhan bagi Kerajaan Kediri. Kenapa? Karena nantinya golongan Brahmana akan meminta bantuan dari seorang bupati Tumapel yang bernama Ken Arok. Ken Arok nantinya akan memimpin pasukan berperang menghadapi Kertajaya dalam sebuah perang yang kemudian dikenal dengan nama Perang Ganter. Jadi kita bisa menyebutkan bahwa faktor penyebab keruntuhan dari Kerajaan Kediri adalah Perang Ganter yang melibatkan antara Kertajaya menghadapi Ken Arok. Perang Ganter ini berhasil dimenangkan oleh Ken Arok yang mengakibatkan Kediri kemudian runtuh. Ken Arok sendiri kemudian mendirikan satu kerajaan baru yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Bisa dipahami ya?
Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kerajaan Singosari. Di mana Singosari sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan letaknya berada di wilayah Jawa Timur. Tepatnya berada di wilayah Malang, seperti itu. Nah, kita dapat menyebutkan bahwa pendiri dari kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Lantas berturut-turut, nah gitu ya, raja yang pernah berkuasa di wilayah Singosari, diantaranya ada Ken Arok, kemudian ada Anusapati, kemudian ada Tohjaya, Ranggawuni, dan Kertanegara. Di mana Kertanegara ini kerap dipandang sebagai raja terbesar dari kerajaan Singosari. Kenapa? Karena pada masa Kertanegara memerintahkan pengiriman pasukan Singosari untuk menaklukkan wilayah Sumatera yang dikenal kemudian sebagai ekspedisi Pamalayu. Nah, sekarang kita lihat apa saja peristiwa penting yang kemudian terjadi pada masa Singosari. Nah, yaitu peristiwa pentingnya adalah ekspedisi Pamalayu. Apa sih ekspedisi Pamalayu ini? Ekspedisi Pamalayu adalah ekspedisi yang dilangsungkan sekitar tahun 1275 oleh Kartanegara dengan maksud dua hal. Ekspedisi Pamalayu bertujuan yang pertama untuk menahan serangan dari bangsa Mongol. Nah, ini tujuan pertamanya, menahan serangan bangsa Mongol. Kenapa kemudian Singosari berupaya untuk menahan serangan dari bangsa Mongol? Jawabannya, karena sebelumnya datang seorang utusan dari Mongol yang kemudian meminta kepada Singosari, kepada Kertanegara, untuk mau mengakui Kaisar Mongol sebagai raja terbesar, yang ditolak oleh Kertanegara, dan Kertanegara kemudian melakukan tindakan yang dianggap menghina Mongol. Tindakan Kertanegara disadari oleh Kertanegara dapat membahayakan Singosari. Oleh karena itulah kemudian Kertanegara memerintahkan pasukan Singosari untuk kemudian mencoba untuk menahan serbuan yang mungkin dilakukan oleh bangsa Mongol, oleh Kekaisaran Mongol. Maka yang pertama tujuannya adalah menahan serbuan dari Mongol. Bagaimana cara menahan serbuan dari bangsa Mongol itu? Maka Kertanegara memerintahkan agar wilayah Sumatera itu ditaklukkan oleh pasukan Singosari. Nantinya ketika pasukan Singosari berhasil menaklukkan wilayah Sumatera, maka kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sumatera akan membantu Singosari untuk menahan serbuan dari bangsa Mongol. Jadi tujuan yang kedua adalah untuk menaklukkan wilayah Sumatera. Menariknya adalah ketika kemudian ekspedisi Pamalayu dilakukan pada masa Kertanegara menjadi raja, sehingga Kertanegara kemudian dianggap sebagai raja terbesar dari Singosari, keruntuhan Singosari juga terjadi pada masa Kertanegara berkuasa. Kenapa? Nah, karena adanya serangan yang dilakukan oleh anak keturunan dari Kediri yang bernama Jayakatwang. Kita bisa melihat ada upaya balas dendam yang dilakukan oleh keturunan kerajaan Kediri terhadap Singosari. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa runtuhnya kerajaan Kediri disebabkan karena kekalahan Kertajaya dalam perang Gantar menghadapi Ken Arok. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari. Menyadari bahwa Singosari sedang berada dalam kondisi yang kosong, maka seorang bupati Kediri yang bernama Jayakatwang memutuskan untuk menyerang Singosari. Serangan ini akhirnya berujung pada terbunuhnya Kertanegara, dan kemudian Singosari sebagai sebuah kerajaan kemudian runtuh. Maka kita dapat menyebutkan faktor penyebab, gitu ya. Faktor penyebab keruntuhan dari kerajaan Singosari adalah serangan Jayakatwang. Nah, serangan dari Jayakatwang. Oke. Nah,
Menariknya, ada seorang menantu dari Kertanegara yang berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh Jayakatwang. Nah, menantu dari Kertanegara inilah yang kemudian kita kenal bernama Raden Wijaya. Raden Wijaya inilah yang kemudian mendirikan kerajaan terbesar nantinya di Nusantara yang bernama Majapahit. Nah, berarti sekarang kita membahas kerajaan Majapahit. Nah, pendirinya adalah Raden Wijaya. Siapa yang kemudian dianggap sebagai raja terbesar dari kerajaan Majapahit? Maka yang kerap dipandang sebagai raja terbesar dari kerajaan Majapahit adalah Hayam Wuruk. Kenapa Hayam Wuruk? Karena pada masa Hayam Wuruk berkuasa, pengaruh dari Majapahit sangat luas, sangat besar. Mulai dari wilayah Sumatera sampai wilayah Indonesia bagian timur, sampai wilayah Papua disebutkan. Gitu ya. Dan besarnya Majapahit pada masa kekuasaan Hayam Wuruk ini tentunya dibantu oleh seorang patih atau panglima dari Majapahit yang bernama Gajah Mada. Gajah Mada kita tahu pernah mengeluarkan sebuah sumpah yang kemudian dikenal sebagai Amuktipalapa, di mana Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup enak sebelum wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan Majapahit. Seperti itu. Maka kita dapat menyebutkan ya, peristiwa penting yang terjadi pada masa Majapahit adalah Sumpah Palapa. Di mana Sumpah Palapa ini diucapkan oleh Gajah Mada pada masa kekuasaan Majapahit dipegang oleh Tribuana Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Jadi bukan pada masa Hayam Wuruk, tetapi pada masa Tribuana Tunggadewi. Tetapi kemudian aplikasinya, penerapannya sangat terjadi gitu ya, banyak terjadi pada masa kekuasaan dari Hayam Wuruk. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut dulu. Apa kemudian yang menjadi peninggalan? Nah, apa yang kemudian menjadi peninggalan dari kerajaan Majapahit? Peninggalan dari kerajaan Majapahit diantaranya dari seni bangunan kita dapat menyebutkan pembangunan dari Candi Bajang Ratu. Selain seni bangunan, juga ada karya sastra yang dihasilkan dari Majapahit. Nah, karya sastra yang dihasilkan dari Majapahit diantaranya ada kitab Sutasoma dan juga ada kitab Negara Kertagama. Kitab Sutasoma adalah kitab yang ditulis oleh Empu Tantular, di mana di dalam kitab Sutasoma ada satu kalimat yang kemudian menjadi semboyan dari bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kenapa? Karena pada masa Majapahit, meskipun Majapahit adalah kerajaan yang bercorak Hindu, tetapi pemeluk agama lain di Majapahit tetap diizinkan gitu untuk tinggal di wilayah Majapahit. Pada masa Majapahit sudah ada orang-orang beragama Islam bahkan beberapa bangsawan Majapahit telah memeluk ajaran agama Islam. Dibuktikan dengan adanya makam-makam bertuliskan huruf Arab di kompleks pemakaman Trowulan yang merupakan pusat kekuasaan dari Majapahit. Nah, seperti itu. Sedangkan Negara Kertagama adalah karya sastra yang ditulis oleh Empu Prapanca. Menariknya, Empu Prapanca menulis Negara Kertagama tidak atas perintah dari raja, melainkan atas inisiatif pribadinya untuk menggambarkan kebesaran Majapahit pada masa Hayam Wuruk. Seperti itu. Oke, jadi peninggalannya ada Candi Bajang Ratu, kemudian ada karya sastra berupa Sutasoma dan Negara Kertagama. Sayangnya, setelah kematian Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada, pengganti dari Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada yang mampu tampil sebagaimana Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab melemahnya kekuasaan Majapahit. Ditambah adanya konflik-konflik internal di dalam tubuh kerajaan Majapahit yang kemudian terjadi gitu ya, terwujud dalam bentuk perang saudara, nah, yang kemudian dikenal sebagai perang Paregreg. Nah, jadi faktor penyebab keruntuhannya adalah peristiwa perang Paregreg yang melibatkan antara Bre Wirabumi menghadapi Wikramawardhana.
selain perang Paregreg atau perang saudara yang melemahkan Majapahit, nah, faktor penyebab lainnya yang mengakibatkan melemahnya dan runtuhnya Majapahit kemudian adalah kedatangan agama Islam, gitu. Ya, kedatangan agama Islam di mana nanti Islam mendirikan seorang pemimpin Islam gitu ya, mendirikan sebuah kerajaan di Jawa bagian tengah yang bernama Kerajaan Demak. Siapa pendiri dari Demak? Pendirinya adalah Raden Patah. Siapa Raden Patah? Raden Patah adalah anak dari Raja Majapahit yang bernama Brawijaya. Nah, jadi dengan masuknya Islam ditambah konflik internal di dalam tubuh Kerajaan Majapahit yang menjadi faktor penyebab runtuhnya Majapahit. Bisa dipahami? Nah, Sobat Edson, kita sudah membahas materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya Sriwijaya, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Semoga pembahasan kali ini dapat dipahami dengan baik oleh Sobat Edson sekalian. Jumpa lagi di pembahasan-pembahasan video selanjutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!